Heyo, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang This Newbie Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita dimulai dari para penonton yang melihat itu. Mereka berkata bahwa dirinya datang karena dirinya mendengar ada chat yang memilih level kesulitan yang sulit. Dan ada juga salah satu user yang bernama Sunmon Nim telah pergi. Dikarenakan Popoy adalah makhluk yang terlihat menggemaskan. Tapi gigi mereka cukup kuat, keras untuk mengunyah logam terkuat. Saat menyerang, giginya menyerupai gergaji, dan mereka sangat sensitif terhadap aroma darah spesies mereka sendiri. Mereka mahir menemukan dan menyerang pelaku yang membunuh jenis mereka. Para penonton yang melihat hal itu mengatakan bahwa dirinya sudah melihat apa yang tidak ingin dirinya lihat dari lantai pertama. Lalu, beberapa penonton pergi meninggalkan saluran milik Dika. Reaksi semacam ini tidaklah dramatis. Setiap pemirsa telah menemukan Popoy setidaknya sekali. Mereka mungkin banyak berjuang. Dika pun bertanya, apakah sesuatu ini berbahaya? Mendengar hal itu, para penonton menjelaskan bahwa ketika mereka ingin bertarung, bulu mereka semua kusut. Jadi kamu tidak bisa mendapatkan pedangmu melalui mereka. Dan bagaimana dengan gigi mereka? Mereka memakan apapun yang akan mereka temui. Kenapa mereka bisa ada di lantai 1? Jadi aku akan pergi memeriksa. Apakah ruangan lain juga seperti ini? Ucap Cinta kepada Dika. Mendengar hal itu, Dika berpikir bahwa mereka mengatakan itu tapi mungkin mereka tidak akan kembali. Mungkin aku perlu berpikir. 3 Popoy seharusnya tidak muncul di lantai pertama, dikarenakan itu terlalu banyak. Aku harus melalui ingatan aku dengan hati-hati. Perilaku Popoy, keramahan, lingkungan ekologis, mereka bukan gerombolan yang menyerang lebih dulu. Tunggu dulu, kenapa Popoy tidak bereaksi padaku? Bisakah mereka tidak melihatku? Lalu Dika mencoba mendekati Popoy. Di saat Dika mendekati Popoy yang sedang berlari, Popoy sengaja menghindari Dika. Melihat hal itu, Dika berpikir, mereka pasti menyadari kehadiran diriku. Tapi mereka ragu-ragu dikarenakan diriku. Melihat hal itu, bermacam-macam komentar para penonton pun bermunculan. Dika mencoba yang terbaik untuk meniru perilaku mereka sehingga mereka menganggap aku sekutunya. Dika mungkin terlihat gila, tapi inilah yang terbaik yang bisa kulakukan. Melawan mereka harus menjadi pilihan terakhirku. Dan salah satu user yang sedang menonton siaran lain yaitu siaran streaming mahasiswa Seoul. Melihat hal itu, dirinya berpikir, sebuah gada, dia cukup pintar jadi aku akan memberinya pengikut. Di saat dia mau mengikuti dari siaran streaming mahasiswa Seoul, tiba-tiba saja sebuah panel sistem muncul dan memberitahu bahwa dirinya tidak dapat mengikuti, dikarenakan kamu sudah mengikuti streamer lain. Pria tersebut pun mengalami nafasnya yang seharusnya otomatis berhenti mengikuti jika dia meninggal. Namun sepertinya dia pasti masih hidup. Di saat dia mengecek streamer yang dia ikuti, dirinya pun terkejut dikarenakan ada lebih banyak pemirsa dari sebelumnya. Dan ternyata pria tersebut adalah unsur Love Lim, yang dimana kita sebut dengan Cinta. Para penonton bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka terlihat begitu manis seperti ini. Dan bermacam-macam komentar dari para penonton pun muncul. Di sisi lain, Dika membuka sistem panel dan melihat isi dari pemberitahuan panel tersebut. Dika tahu batu yang bersinar ini adalah batu mana.
Tapi Popoy biasanya menenangkan rasa lapar mereka dengan batu. Dan dari batu-batu itu, mineral favorit mereka adalah batu mana. Itu adalah batu yang digunakan untuk membuat item sihir dan juga sebagai sumber energi untuk berbagai teknik penyihir. Popoy mengadakan ritual. Mereka sendiri setiap kali mereka menemukan makanan yang langka. Mereka pasti akan selalu mengadakan ritual ketika berkenaan dengan batu mana. Namun untuk makhluk yang waspada ini, ketika mereka memiliki orang asing di dekatnya, mereka berkeliling mencari makanan daripada melakukan ritual. Karena itulah kebanyakan orang bodoh, dan akhirnya dirinya diakui oleh Popoy setelah banyak usaha, dan mereka mengundangku untuk makan. Jadi Dika tidak dapat menolak itu. Kurasa dirinya tahu bagaimana perasaan Popoy. Mereka sangat bahagia sekarang, namun tiba-tiba berubah. Setelah melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Sedangkan Dika yang melihat hal itu merasa menjijikkan. Setelah itu, Popoy meloncat dan segera memakan batu mana tersebut. Dika bertanya, apakah dirinya juga harus memakan batu itu? Lalu Dika memegang batu tersebut. Iya, apa yang tidak bisa dimakan seseorang ketika mereka ingin melarikan diri dari kematian? Setelah Dika berpikir panjang, Dika memakan batu tersebut bersama kawanan Popoy. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dika berpikir bahwa itu tidak terlalu sulit, dikarenakan batu tersebut meleleh di mulutnya seperti coklat. Itu terasa menyegarkan dan enak. Rasanya seperti ada energi yang mengalir di tubuhnya, sama seperti saat dirinya makan makanan yang sehat. Namun di saat Dika selesai memakan batu tersebut, Dika merasa aneh dengan tubuhnya dikarenakan tubuhnya bersinar. Para penonton yang melihat hal itu bertanya, apa yang baru saja dirinya lihat dan situasi apa ini? Lalu para Popoy berputar-putar mengelilingi Dika. Para penonton yang melihat hal itu bertanya, bukankah itu yang mereka lakukan sebelum menyerah? Jika dia bergerak sedikit dari sana, maka giginya juga akan keluar. Jadi Kim Jae-jo, mohon janganlah bergerak sedikit pun. Di sisi lain, setelah para Popoy mengelilingi Dika, lalu Popoy loncat dan menempel di bahu Dika. Dika yang melihat hal itu senang dan tertawa bahagia. Para penonton bertanya, situasi apa ini? Tidak lama kemudian sistem panel pun muncul. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan percobaannya. Jadi jalan menuju lantai kedua pun terbuka. Melihat hal itu membuat Dika terkejut. Lalu Dika pun terjatuh dan terbaring di tanah. Dika tidak menyangka bahwa dirinya masih hidup. Singkat cerita, Dika pun terbangun dan melihat sosok Boboiboy di depan mata. Wow, Boboiboy nggak tuh? Harusnya bukankah itu Popoy? Hahaha. Melihat hal itu, membuat Dika terkejut. Dika bertanya apakah dirinya pingsan, sedangkan para Popoy berloncat-loncat. Dika bertanya apakah kalian mengkhawatirkan dirinya. Lalu para Popoy pun meloncat bahagia. Setelah itu, Dika mengeluh salah satu Popoy dan mengucapkan terima kasih. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dika yang menyadari bahwa dirinya masih live streaming, segera berdiri dan berkata, halo, maafkan saya. Lalu Dika mengecek obrolan di sistem panel. Dika tidak menyangka bahwa obrolan sangat cepat sehingga aku tidak bisa mengikutinya. Lalu Dika mengecek di sistem panel beberapa orang yang melihatnya dan ternyata jumlah orang yang saat ini menonton adalah 127 penonton dan 58 orang yang mengikuti. Sedangkan koin yang terkumpul adalah 258 koin. Melihat hal itu membuat Dika terkejut. Lalu Dika berteriak, "Hah, apa? 127 orang? Wah, ini tidak mungkin." Tidak lama kemudian, Dika berkata bahwa dirinya benar-benar beruntung.
Jika dirinya tidak memiliki kalian semua, maka dirinya tidak akan bisa menyelesaikan ini. Para penonton bertanya, apa? Tiba-tiba bilang terima kasih. Hahaha. Bukankah karena kamu menyukai koin yang aku kirimkan kepadamu? Ucap mereka. Seperti yang dia harapkan, batu yang bersinar adalah batu mana? Popoi biasanya memuaskan rasa lapar mereka dengan memakan batu. Di antara mereka, mineral favorit mereka adalah batu mana? Salah satu penonton berkata, tapi yang lebih penting, mari kita dengarkan apa yang Jaiju katakan. Dan apa yang kamu pikirkan ketika kamu melakukan hal yang sama dengan Popoi. Sedangkan Dika berpikir, mereka tidak akan mempercayaiku jika aku memberitahu bahwa aku tahu tentang Popoi dengan sangat baik. Lalu Dika berkata, tidak ada banyak waktu untuk itu. Para penonton bertanya, bukankah orang-orang sangat menyukai Popoi? Jadi berhenti ragu-ragu dan cepat, beritahu kami. Namun Dika mengambil salah satu Popoi dan menjelaskan bahwa dirinya ingin bergaul dengan mereka karena dirinya berpikir jika dirinya melawan mereka maka dirinya akan mati. Bukankah instruksi percobaan mengatakan bahwa kamu harus menyingkirkan semua musuh? Dikatakan untuk menyingkirkan musuh, bukan membunuh mereka. Jadi aku berpikir untuk mengubah mereka menjadi sekutu. Jika aku ingin bergaul dengan Popoi, maka aku harus mencoba untuk memahami mereka terlebih dahulu. Aku hanya mengikuti mereka. Ya, itulah yang terjadi. Jadi aku beruntung mendengar perkataan dari Dika, membuat bermacam-macam komentar bermunculan dari para penonton. Ketika berpikir, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya percaya, maka mereka akan membiarkannya begitu saja. Jadi aku perlu membuat diriku terlihat seperti seorang pemula, dan aku harus berpura-pura tidak tahu tentang hadiahnya, bukan? Lalu Dika berkata kepada para penonton, bahwa aku akan pergi ke lantai 2. Para penonton bertanya, apa dia tidak melupakan sesuatu? Ini semakin menjengkelkan untuk memberitahu para pemula untuk mendapatkan hadiah. Dika bertanya, apa hadiah? Para penonton menjelaskan bahwa setiap lantai memiliki hadiah. Jadi cari di jendela pengaturanmu. Lalu Dika membuka sistem panel dan muncullah sebuah hadiah. Melihat hal itu, para penonton bertanya, kenapa bungkusnya begitu lucu? Bukannya kotanya semakin besar jika pangkat tadi yang lebih tinggi. Sepertinya admin ingin bercinta dengan Kim Jae-jo tapi mereka sunder. Melihat ada hadiah tersebut, Dika langsung membukanya dan ternyata hadiah berbeda dari apa yang Dika lihat di video. Aku akan melihat mereka satu persatu. Di sisi lain, para popoi yang melihat hadiah tersebut segera meloncat ke arah Dika. Dika berpikir, sepertinya hadiah tersebut adalah batu mana. Itu hanya lantai pertama, tetapi untuk itu sudah keluar. Jika itu adalah batu mana yang normal, maka itu cerah dan biru. Jika itu berwarna putih, jadi permisa belum menyadarinya. Batu mana dapat dibeli di pasar bebas lantai 10. Tapi ini terlalu berharga untuk diberikan kepada Popoi. Itu barang mahal senilai 5.000 koin. Dika mau minta maaf dikarenakan dirinya akan memberikan sesuatu yang lebih baik nanti. Para penonton pun bertanya, tidakkah kamu akan memeriksa info item? Dasar bodoh. Bagaimana dia akan melakukan itu jika kita belum memberitahunya bagaimana caranya? Dika bertanya, apa informasi yang hitam? Para penonton yang mendengar perkataan dari Dika membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dika pun mengambil salah satu hadiah item tersebut dan muncullah sebuah sistem panel yang memberitahu detail dari hadiah itu. Orang yang streaming tidak menggunakan nama asli mereka sepertimu. Melihat hal itu, Dika tidak yakin apakah itu bagus. Jadi dirinya akan menggunakan itu nanti dan terus berjalan. Dika berpikir dirinya akan menggunakan hadiah tersebut di lantai 5. Lalu Dika mengambil hati selanjutnya adalah koin. Dika berkata kepada para penonton, jadi dirinya sekarang akan pergi ke lantai 2. Para popoi
Yang melihat hal itu segera menghalangi jalan Dika. Melihat hal itu, Dika berkata bahwa tidak seperti itu semuanya. Apa kalian tahu kenapa mereka tiba-tiba bertingkah seperti itu? Di saat Dika mengikuti para Popoi, tiba-tiba saja Popoi menunjukkan tarinya dan segera memakan dinding batu tersebut. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam para komentar para penonton. Dika berpikir mereka pasti mencium sesuatu. Apa itu mungkin batu mana? Tidak lama kemudian, para Popoi memanggil Dika. Mendengar hal itu, Dika berpikir, apakah mereka menyuruhku datang? Jadi aku akan memberitahu. Lalu Dika berkata kepada para penonton Hyung Nim, aku akan pergi mengikuti para Popoi. Lalu Dika mengikuti terowongan tersebut dan berpikir bahwa ini lebih kecil dari yang dia kira. Para penonton bertanya, apakah dirinya baik-baik saja? Dika menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Lagi pula, dirinya tidak merasakan sakit sama sekali. Rasanya seperti batu yang mencuat, yang malah memberikanku sebuah pijitan. Para penonton bertanya, kapan kamu akan ke sana? Jadi cepatlah. Jika kamu merasakan kesakitan, maka kembali saja sekarang. Mendengar hal itu, Dika menjawab bahwa dirinya akan cepat-cepat ke sana. Namun Dika merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Menyadari hal itu, Dika bertanya, apa yang terjadi pada dirinya? Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar bermunculan. Dika berpikir bahwa itu perasaan yang sama yang dirinya rasakan ketika memakan batu mana. Popoi mulai bersinar setelah memakan batu mana. Itulah yang terjadi sekarang, bukan? Dika berkata bahwa dirinya akan melanjutkannya dulu. Tentu saja, aku tahu ini adalah kekuatan kesatria. Lantai 5 juga disebut ruang ganti pekerjaan. Di sana, pengguna akan memutuskan jalan mereka. Seorang kesatria berspesialis dalam pertempuran jarak dekat dengan fisik yang sangat kuat, sedangkan seorang penyihir berspesialis dalam berbagai macam sihir di utilitas. Bahkan kamu bisa menjadi mech engineer yang berguna di mana saja. Kamu hanya dapat memilih 1 dari 3. Selain itu, ada juga pekerjaan khusus non-tempur, tapi mereka tidak terlalu populer karena tidak begitu berguna selama percobaan. Oke, sekian dulu video dari kami. See you next video and bye-bye.